dikasihi dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk manis, sikap yang benar, dan kita menghadap Tuhan harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya kami diberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan baru untuk melewati sepanjang hari ini. Kami mau diisi dengan firman-Mu, berkati firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, hikmat, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Saat pagi hari ini Kak Esther mau cerita firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29 dengan judul Kebun Anggur Nabot. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita ini? Ayo tunjuk tangan. Iya, semua pasti sudah mendengarkan cerita Kebun Anggur Nabot. Oke, saat ini Kak Esther akan cerita kembali karena firman Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Cerita dari Kebun Anggur Nabot ini ada seorang Raja Ahab. Raja Ahab ini memiliki segalanya. Di istananya dia memiliki banyak harta, banyak kekayaan yang dia miliki. Tetapi dia belum puas. Dia belum merasa puas karena dia ingin membeli kebun anggur Nabot. Datanglah dia ke Nabot. Datang ke Nabot, dia bilang ke Nabot, "Nabot, saya ingin membeli kebun anggurmu. Berikan kepada saya. Saya akan membayar mahal. Saya akan memberikan uang yang banyak kepada kamu. Tapi kamu harus memberikan kebun ini kepada saya." Dan Nabot bilang, "Maaf Tuanku Raja, saya tidak bisa memberikan kebun ini kepadamu karena kebun ini adalah milik pusaka, milik dari nenek moyang dari Nabot. Jadi dia tidak bisa menjual kepada siapapun, termasuk kepada Raja Ahab." Raja Ahab mulai dari mendengar apa yang dikatakan Nabot, Raja Ahab marah, benci, jengkel. Rasanya dia tidak puas dari jawaban dari Nabot. Dia pulang dengan suasana yang menjengkelkan, suasana yang membuat dia tidak tenang. Dia pingin banget itu. Jadi dia ingin memiliki apa yang dia lihat di Nabot. Jadi pada waktu itu dia pulang. Dia masuk kamar dan dia ketemu dengan istrinya. Istrinya datang kepada Nabot. Istrinya datang bukan kepada Nabot. Istrinya datang kepada Raja Ahab, ya. Istrinya datang kepada Raja Ahab. "Kenapa kamu Raja bersedih? Kenapa kamu bersusah hati? Kenapa kamu muram, jengkel? Apa yang terjadi? Coba ceritakan kepada saya," kata istrinya. Dan dia menceritakan kepada istrinya Isabel bahwa dia ingin memiliki kebun yang dimiliki oleh Nabot. Dia ingin membayarnya, tapi Nabot tidak mau menerima apa yang menjadi tawaran raja. Sehingga Isabel memberikan usul kepada dia, "Tenang, kamu ini kan raja penguasa Israel. Kamu dapat memiliki segalanya. Jadi kamu tidak perlu benci, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena
Isabel ini akan menuliskan surat kepada tua-tua untuk menyampaikan, dan istrinya memberikan satu rencana kejahatan kepada Nabot. Jadi istrinya membuat satu rencana yang jahat kepada Nabot. Dan ketika itu rencana itu terjadi dan Raja Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati. Dengan girangnya Raja Ahab ini bangun dan berjalan pergi ke kebun anggur Nabot itu. Dan ketika dia berjalan di situ, Tuhan memerintahkan Elia untuk menegur Raja Ahab. Ya, Tuhan memerintahkan Elia untuk menegur Raja Ahab bahwa Raja Ahab akan mendapatkan malapetaka karena dia telah berbuat kesalahan, dia telah berbuat dosa. Ya, membuat orang Israel berdosa. Jadi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi inti dari cerita kita pada pagi hari ini? Bahwa kita harus menjadi anak Tuhan yang tidak serakah, yang pingin sesuatu harus terjadi. Ya, jadi kalau kita pingin ini, oh pokoknya mami, papi, aku mau beli mainan, harus ada mainan. Nah, tidak boleh ya. Jadi kita sudah ada mainan, kita perlu syukuri. Tidak boleh kita pingin lagi. Nah, nanti kita menjadi orang yang serakah, orang yang tidak puas dalam hidupnya. Jadi pada saat pagi hari ini kita belajar dari cerita Raja Ahab dan Nabot bahwa hidup ini kita harus belajar bersyukur, tidak harus serakah seperti Raja Ahab. Oke, mengerti sampai saat ini ceritanya? Kak Esther percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan baru. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita untuk hari ini tidak ada ayat hafalan, tapi Kak Esther mau minta kita menggambar anggur ya. Kita lihat ya, kita akan menggambar anggur di rumah. Siapkan kertas di rumah dan kita boleh gambar anggur. Gambar yang baik, gambar yang manis sesuai dengan keinginan kalian ya. Yang terbaik, warnai yang bagus. Jadi kita akan menggambar anggur. Itu tugasnya hari ini. Jadi tidak ada ayat hafalan, kita hanya menggambar anggur ya, di rumah gambar anggur masing-masing. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Berkati firman-Mu menjadi pengetahuan hikmat bagi kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berkati kami semua, berkati guru-guru, berkati anak-anak yang ada. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Bye.